Ceban tinggalan. Ini kan siapa orang? Ini yang punya mobil kemana ini? Ini nggak tahu gua. Ini anteknya Mondo atau Bunda dari saya. Kenapa bisa masuk ini ke dalam gua? Pantau dulu sahabat. Gua nggak ngerti nih. Tadi kabur itu. Kabur. Apa orangnya? Ciri-cirinya seperti apa? Iya. Kabur kemana orangnya itu? Pakai itu, pakai peci, pakai sorban, pakai apa namanya? Sarung itu. Berarti tampang Ustad itu? Ya itu. Masa Ustad setega-teganya ninggalin lu kan kegeleng lu? Hah? Pada ini Pulang ajar ini orang, hah? Mana orang itu? Lu tega-teganya itu si Ustad itu, hah? Tega-teganya teman kita begini. Iya, padahal itu orang itu katanya ini susah ini. pakai samping peci, berarti itu Ustad. Masa Ustad tega-teganya nggak ditolongin orang? Ada apa sih? Kepalanya masuk kolong mobil ini, bro. Tarik ke gua. Hah? Oh bahaya nih, bahaya. Assalamualaikum. Nah, kenapa ini bang? Ini bang. Ini siapa ini? Gimana sih lo? Ini teman saya ini. Angkat. Coba. Sakit. Tadu, kok bisa begini? Enggak tahu gue nih tadi. Tadu bang. Ini mobil saya bang. Mobil lu ya? Madu. Ustad ini gimana Ustad? Ini teman saya nih. Tadu. Maju nggak bisa ini. Coba angkat. Coba angkat. Jangan lu orang kasihan. Coba. Itu nyangkut itu. Nyangkut itu kepalanya. Mas keluar mas. Nggak bisa ini. Abang angkat. Kamu angkat. Kita bertiga angkat. Ini abang yang ini berusaha keluar ya. Oke, siap. Abang angkat mobil. Mobil yang diangkat mobil. Angkat mobilnya kamu ini. Angkat. Alhamdulillah. Aduh, brengsek. Gimana teman? Gimana sakit kepala gua ini. Masih sakit kah? Coba. Apaan ini? Sambil minum dulu. Aduh. Bang, maaf itu bang, saya nggak tahu bang. Enggak tahu gimana. Lu jangan minta cukup maaf aja, lu harus tanggung jawab lo. Kayak gini, teman saya mau masuk ke kolong mobil. Lebih. Aduh. Berdarah itu tangannya itu. Apa ini? Minum. Tuangin. Minum. Asem ini. Habisin bang. Beda rasanya nih. Apa ini? Dari ke rumah, minum aja. Gimana bro? Setengah aja nggak apa-apa minum. Aja. Habisin. Biar cepat sembuh bro. Segar ini. Seger. Segar. Bang ini, maaf ya bang, abang nggak apa-apa. Ini tengah. Apa kita ke dokter ya? Dokter naik mobil. Aku ke dokter, bang. Kenapa? Jadi dari tanggung jawab ini ke teman saya nih. Ngapain kalau ke dokter? Hah? Yang punya mobil ini katanya. Nggak luka abang. Sakit ini, sakit ini. Tampang kayak Ustad. Gimana? Aduh. Orang tabrak sama lu dibiarin aja, gimana sih Ustad? Hah? Maksudnya nuntut ganti rugi? Ya iyalah, gimana lagi? Sangat ya, gitu gua. Ini ada di sini. Ganti rugi gimana maksudnya? Lu kan terpana masyarakat loh. Lu harus ngerti. Juga ini kenapa? Sakit mah nggak mau. Temen gua masuk sepotong ke dalam mobil. Ini ganti rugi gimana maksudnya bang? Ya uang lah. Ganti uang. Uang? Iya. Tapi pengen panjang ini urusannya. lu bisa dilihat nggak ada supir. Ini mobil dari tadi parkir nggak ada orang. Ini kan mobil Pak Ustad. Hah? Udah supir gimana? Tuh. Jalan sendiri ngegencet ini. Bisa jadi. Masa Ustad nggak lihat ada teman saya di sini? Kepala gue nyampe masuk gini, mobil jalan nggak ada supir gimana? Ini temen gua ada di sini Pak Ustad. Nggak ada bekas-bekas juga, orang tabrakan juga nggak ada. Nggak ada gimana, orang masuk badannya sepotong juga nggak kerasa loh. Nggak ada bekas gimana, ini kan tanah tuh, nggak kelihatan. Coba di aspal. Gimana lo? Saya bawa ke puskes aja kita obatin ya. Tidak. Pokoknya tidak. Gimana bang? Jangan mau bang. Mau? Ya udah. Jangan mencuri uang lah. Uang. Iya uang. Kira-kira berapa duit ini bro? Bikin seimbang ini rupanya. Bikin seimbang. Kita beresin di rumah saya aja. Ngapain beres-beresin di rumah? Sini aja. Sini aja gua pun beresnya. Oh tidak mau panjangin urusannya. Aduh, panjang gimana maksudnya? Ya kalau lu nggak mau ganti rugi uang 20 juta ya udah. Kita panjangin ini. Gua akan tiralin lo. Mau lo? 20 juta. Iya. Iya 20 juta. Tadi bang, kita kan tapi ini buktinya udah ini direntangan juga dari tadi juga. Tapi buktinya teman gua ada di bawah mobil. Ketabrak sama lo. Hah? Ini jelas kepalanya sampai masuk gini. Iya. Tangan ini. Masa orang ada di panggung. Gini, gampang lah ngomongin
ganti rugi segala macam, yang penting abang sehat, bisa bangun nggak? Coba Gimana? Nggak bisa. Nggak bisa dia. Coba bang. Jangan. Aduh. Sakit tuh Pak Ustad. Aduh, saya mana buru-buru lagi bang, saya ada keperluan juga. Hai. Ya udah, Lu jangan gara-gara. Pokoknya gua minta duit 20 juta udah. Nggak masuk akal juga lah. Berobat teman saya. Abang jangan banyak omong juga, nggak masuk akal juga minta duit 20 juta itu apalah. Kalau kita pengen panjang urusannya ya. Ya bukan masalah panjang urusan segala macam. Terus ini buktinya teman gua ini ada di sini, Pak Ustad. Iya, ini temen lu. Iya, Nih, temen lu bawa berdua masuk ke mobil kita ke klinik terdekat. Gak bisa, enak aja. langsung uangin ya, Jangan ngobrol. 20 juta. Pokoknya kami ini pinjam uang aja udah. Ya, uang apa? Saya nabrak enggak apa enggak? Ini emang mobil saya. Ini ternyata korban kan masuk. Badannya sepotong tuh. Korban masuk. Emang lu bukti udah lihat tuh. Apa masuk gimana kok bisa? Lambat sedikit juga teman saya tewas ini, Pak Ustad. Ini tangan tadi ban mobil ini tadi ini. Kalau berdiri, kalau nongkrong pun jeduk dulu lah, nggak mungkin masuk. Gimana? Ustad harusnya ngerti, Ustad harusnya ngerti ya. Lu jangan nabrak temen gue sama Rahmat. Sekarang gue tanya, ini pada bawa kayu apa maksudnya ini? Gua persiapan untuk mukul Pak Ustad ini. Mukul apa maksudnya? Ini kan siapa sebenarnya? Lu salah. Temen gue ditabrak sama lu. Enggak, ini bawa kayu maksudnya apa? Biasa, Pak Ustad. Buat apa buat apa? Untuk jaga-jaga ini. Dan ternyata kami ke sini melihat teman kami ada di sini bawa kolong mobil yang terbalik. Udah jangan aku. juga, gini juga. Apa? Ngaku udah ngaku. Tadi kami mau keluarin ini teman gua ya. Tapi nggak bisa pakai ini, Pak Ustad. Nggak bisa, Nggak gimana? bisa. Akhirnya Pak Ustad datang, kita angkat. Kamu jangan dulu ke Hasud berdua, tanya dulu baik-baik dia ini. Lu mau minta ganti rugi berapa? 20 juta kan? 20 juta gue ya. Kamu mau ke klinik kan? Jangan dulu ngomong ganti rugi. Lu bener gimana tadinya kronologis awalnya ini masalah harus Jelas temen gua ketabrak sama lu. beresin masalahnya ini. Bentar, santai aja dulu. Lu ngomong Saya ada urusan bang, saya mau nyari Remondo ini. Teman-teman saya juga butuh bantuan. Udah jelas itu mah dihajar sama Remondo. Saya bentar dulu. Ini urusan dulu, beresin. Beresin dulu nih. Ini korban ini. Udah benar-benar Ini gimana ini? Aduh. Buktinya korban udah ada bawa kolong mobil. Lu nggak aja itu gimana? mau ganti rugi 20 juta? Jadi kita gotong aja Pak. Tidak. Bisa, Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa juga saya lama-lama sama kalian ini. Sakit ini. Bang, coba. Bukan masalah. Bukan masalah. Semua tanggung jawab. Semua tanggung jawab. Potong. Aduh. Pokoknya duit keluar 20 juta. 20 juta nggak ada bang. Udah saya juga mau Ya udah. perjalanan jauh juga. Makanya ini dulu beresin. Kecuali sudah beres, baru mau kemana pun juga gua bebasin. Ini kan belum beres ini. Ya udah itu mau diganti rugi bang. Terus saya mau mengaji yang itu udah rapi-rapi. Iya makanya harus Hadirkan di sini uangnya. Mana? Di sini. Kita ngobrolnya di klinik, kita obatin dulu lah. tidak bisa. Orangnya tidak mau, Pak Ustad. Tidak bisa. Ini teman begini udah tutup. Nggak bisa. Udah biar kita besok aja yang klinik. Teman saya jarang berobat. Coba Mana bang? curiga saya nggak beres ini. Coba kemarin main garam asma, ada nggak garam asma? Coba garam asma coba. Wah, palem juga pola saya jupuk betul lah. Coba juga acting doang nih. Acting gimana? Jelas teman gua ketabrak kan kesel ini. Kalau jangan, Saya nggak ngerasa ngegeleng bos. Kira-kira apa ini temen gua ada di bawah mobil? Iya makanya itu gua heran. sekalipun penjahat juga saya nggak bakal ngegeleng. Mobil-mobil Pak Ustad ini bukan mobil orang. Udah Pak Ustad aku ya ajak ngegeleng gitu loh. Iya. Korban betul jelas ada di bawah mobil. Gua ini aduh. Terus Pak Ustad kamu ngaku gitu. Kamu ganti rugi. Kamu tanggung jawab. Biar saya diurusin di rumah aja. Kamu bahasanya jangan gitu. Lu mojokin saya kalau gitu saya. Kamu mau jokin Pak Ustad. Pak Ustad ingin tahu orang penonton di sini. Tanya Gua biar awalnya gimana? Tanya. Awalnya gimana? Jelasin. Tanya. Coba tanya sama kamu. Tanya awalnya gimana? Lagi jalan sini, tiba-tiba mobil jalan aja. Tuh, Gua kan kan? satu. Orangnya ngaku. Gimana Ustaz? Kalau jalan, berdiri jalan, ketabrak tuh mental lah. Mental gimana? Kan kita nggak. Emang dia tidur pinggir jalan, nggak mungkin juga. Tidak. Ya udah punya gua nggak mau tahu. Dia bisa jadi berdiri loncat-loncat nih. Kok bisa? Kok bisa berdiri tuh? Nah, iya. Kok bisa berdiri loh? Gua nggak tahu kalau sendiri. Apa itu? Apa yang mau sekarang diganti rugi? Di dalam asma ini luar biasa Gua manfaat. heran kenapa lu bisa loncat-loncat? Gua nggak tahu itu apa itu. Nah, Itu apa itu? tuh. Apa yang mau diganti rugi? Orang sehat bisa loncat-loncat. Hah? Oh, udah berhenti. Gua nggak bisa ini. Udah bisa. Kurang rapi mainnya bos. Ini enggak. Kurang rapi mainnya bos. Hah? Nggak bisa berdiri. Gimana ini? Nggak tahu ini.
Malah ngelilingin mobil nih, coba. Woi, gimana ini? Wah, udah, nggak tahu yang ini. Lu kemana? Lu mau kemana lo? Nggak tahu. Lu kan udah sembuh. Ini sembuh apa gimana ini? Ah, tak gua bingung ini. Nah, ini sendiri kan? Udah, Kenapa ini? udah sini. Lu heran. Stop. Puh. Jujur kamu, dalam putaran ketiga jujur. Puh. Gimana lu coba? Ayo, gimana coba jujur Gua kamu? pengen dengar nih. Gimana, ayo. Gimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Enggak ini. Berapa? Enggak kelindas gua. Terus lu, bareng lu ada di kolong mobil nggak? Kenapa? Aja tadi ini sendiri. Sendiri. Apa tujuan kamu? Dapat uang. Mengganti. Iya, gitu. Dapat uang. Dapat uang ganti kata. Heeh. Jadi gua bohong ini semua. Bohong. Iya. Disuruh siapa kamu bohong? Kok ada akal-akalan kayak gini nih? Nyari uang yang nggak betul kamu orang ini. Hah? Apa maksudnya? Hah? Hah? Apa maksudnya? Bilangin, jujur. Pusing saya ini. Itu. Lu pingin uang. Kan kemarin disuruh kan. Iya, jadi lu Disuruh masuk ke dalam siapa? kolong mobil. Mereka berdua? Mobil. Ya. Coba yang benar dulu. Terus tadi main menabrak lu gitu dikiranya. Iya. Bagus juga lu. Bagus. Tapi uang sekarang belum dapat gimana nih? Enggak tahu gua. Badan lu udah rusak kolong mobil. Enggak rusak sih. Udah cuman pura-pura doang. Kayaknya yang dua ini curiga nih. Kok dia ngaku sih goblok katanya? Tapi gue curiga sama lu. Kenapa lu bisa ngomong gitu jujur? Gua bingung. Kenapa lu bisa jujur itu? Gua juga nggak tahu kenapa gua bisa jujur ya. Terus gimana? Bukan yang ngomong, bukan lihat mata gua. Dia tanya lu kenapa bisa jujur tuh? Padahal ini rencana kalian bertiga ini kayaknya ini. Gua nggak tahu gua bisa jujur gini. Tadi kan gua ngomong berdua. Harusnya lu jangan bilang sama orang Iya kan, iya kan tadi gua tuh. ngomong. Saya cekek kalian bertiga. Fuh. Saya angkat ke atas. Fuh. Saya banting kalian. Fuh. Benar. Gua nggak bisa jujur bang. bangsat ini temen gua lu. Udah saya tinggal kalian nggak penting. Lu mau kemana lu? Saya cekek kalian. Fuh. Saya angkat kalian. Fuh. Saya banting kalian. Fuh. Wah, menyerang saya kalian ini. Fuh. Fuh. Hantam kepala kamu sendiri. Hantam dada kamu sendiri. Hati bro. Sitan kamu belis. Kondok muka kamu sendiri. Bisa gagal. Siapa kalian sebenarnya? Diutus siapa kalian di sini? Gua diutus sama si Remondo. Diutus sama Remondo. Ya. Buat ngejebak lu. Buat ngejebak saya, mengacaukan buat saya. berhasil. Akal-akalan kalian sendiri seperti itu. Ya. Kurang ajar kalian. Gua harus pakai ilmu. Ngajar kamu. Bangun. Hantam dada kamu sendiri. Serang bro. Allah Akbar. Allah Akbar. Patah lagi kamu. Bisa patah tangan gua. Nggak bisa bangun lagi dia. Bangun bro. Bangun nggak? Kaki gua. Bangun aja. Patah lagi kamu. Patah lagi kamu. Kaki gua. Kamu. Bisa. Bangun lo. Bisa bangun nggak setannya? Bisa bangun nggak setannya kalian? Nah, sakit kaki saya ini bro. Penyakit orang-orang kayak kalian ini, hah? Jahat bener pak. Hadang lu. Hah? Yang mau sembuh saya obatin, tapi tobat. Yang nggak mau sembuh kalian akan cilaka selama-lamanya, sakit, nggak ada obatnya kecuali ada di saya. Ayo. Saya tidak mau tobat. Nggak mau tobat. Aduh. Tidak mau. Aduh.
Secekek leher kalian. Ya. Saya angkat ke atas. Lepasin. Saya angkat lagi lebih tinggi. Saya banting. Masih mau tobat nggak? Saya tidak mau tobat, lebih baik mati gua. Tidak mau tobat, lebih baik mati. Udah berapa lama kalian ikut Raimondo ini? Ya sudah lama lah. Sudah lama. Sudah lama. Iya. Kita diutus kadang lu. Sekarang gini aja, kalau kalian mau selamat, Aduh. di mana sahabat-sahabat Bang Ray Lampung? Hah? Sudah dihanyutkan. Si Bek, si Raden di mana? Sudah dibikin sama buaya. Dihantam buaya. Iya. Dimakan sama buaya. Sekarang saya tanya, apa kelemahannya Raimondo? Nggak dikasih tahu. Iya kan masih tahu. Tidak tahu. Tidak. Wah, saya tekek kalian. Aduh. Saya angkat lagi. Aduh. Lepasin. Banting kalian. Aduh. Sakit leher gua. Nah, iya. Nah, keluar kamu racunnya itu ya. Aduh. Panas berat kalian semua. Aduh, panas. 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 Saya pakein pakai madu. Enggak. Suruh tobat. Buta mata kalian semua. Kalau saya buta nih. Udah, nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Aduh. Gimana kamu, bro? Udah, serah kamu mau pulang, mau gimana, mau lapor, mau buta kalian mana-mana. Nggak bisa lapor nih, gue buta nih. Saya mau melanjutkan perjalanan. Gimana para sahabat, siksa terus apa gimana ini? Aduh, saya. Woi, kalian di mana? Sudah lumayan kita mereka itu panas ya. Ini mobil Saya sama, bro. Nggak bisa lihat, bro. ada di dalam. Untung jeli juga saya dan juga mempersingkat masalah ya. Capek jalan inilah. Saya duduk dulu di sini. Ini masih live kameramen masih ya? Iya masih. Buat para sahabat dimanapun kalian berada, tadi itu saya habis memantau dari sebuah danau, memantau Raimondo sedang ritual di danau gitu. Dan saya informasikan kepada para sahabat, insya Allah Raden dan Bang Bek itu masih hidup ya. Dan mudah-mudahan segera bisa selamat seperti itu sahabat ya. Saya jatuh kameramen ini. Nah, iya, luar biasa sahabat. Saya minum madu dulu sahabat ya. Luar biasa sahabat ini madu ya. Membuat mata saya jadi terang, badan saya terasa segar sahabat ya. Jadi sahabat, kenapa saya selalu bawa-bawa produk ini? Yang pertama, madu itu khasiatnya sahabat bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, semua umur ya. Jadi orang kalau udah minum madu Kimerton itu pasti sembuh, insya Allah sahabat ya. Kimerton, saya nggak sakit, boleh nggak minum madu Kimerton? Boleh, bisa menahan kita dari santet, dari sihir, dari guna-guna. Bagus Kimerton, saya mau coba, silahkan sahabat. Yang kedua, ada garam asma. Garam asma ini ditabur di warung usaha, toko dan lain sebagainya, rame maju. Ditabur di toko bisa membentengi usaha kita dari yang jahil. Ditabur di rumah bisa menjaga rumah, pagar rumah kita.
Ya, kemudian ada kulit kijang nih sahabat. Biasanya saya taruh di peci ini, tapi tadi saya taruh di atas ini. Kameramen bawa kulit kijang nggak? Nah iya. Oke. Jadi PC tadi. Oh di peci ya. Oh ini nih. Nah kulit kijang sahabat. Jadi setiap pembelian nanti ada kertasnya seperti ini. Kulit kijang juga manfaatnya banyak sahabat. Dibawa ke hutan terhindar dari binatang buas, dibawa di jalan terhindar dari yang begal kita, gitu. Dibawa kerja disayangi atasan, disegani bawahan. Ini manfaatnya banyak sekali sahabat ya. Info pembelian sahabat hubungi nomor di bawah ini 081214684098 atau 085777111171 ya, atau buka aplikasi Shopee. Untuk pembelian produk Kimrecon mulai dari madu rukiah, garam asma, kulit kijang dan lain sebagainya, hubungi nomor WhatsApp 0857 77 11 1171 atau di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Cara yang kedua, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kimrecon Al-Hikmah. Kemudian nanti akan muncul tulisan Kimrecon Al-Hikmah toko saya. Kemudian juga akan muncul produk-produk saya, mulai dari air karomah, jamu sakti, madu, kulit kijang, garam asma, buku ijazah dan lain sebagainya. Tinggal di check out saja. Yang ingin tahu khasiat daripada produk Kimrecon, silahkan simak baik-baik. Yang pertama ada madu. Madu ada 3 jenis, yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sangat berkhasiat untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Caranya diminum. Madu rukiah Kimrecon juga bisa mencerdaskan anak kita yang sedang sekolah atau yang sedang pesantren. EQ-nya jadi hebat. Kata ulama, barang siapa anak kecil yang rajin minum madu, apalagi sudah diraja oleh Kimrecon, sudah diasma oleh Kimrecon, insya Allah anak kita nanti jadi cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya ada produk garam asma. Ya. Fungsinya adalah kegunaannya yang pertama untuk pagar rumah, yang kedua untuk pagar usaha, bisa juga untuk melancarkan usaha, bisa juga untuk membersihkan diri kita dari aura negatif. Tata caranya untuk pagar rumah, sebar di rumah kita. Insya Allah menjaga kita dari malas, ribut, pertengkaran rumah tangga, malas bekerja, malas ibadah. Yang kedua ini cara untuk memagari usaha kita. Cukup disebarkan, ditaburkan di area usaha kita. Tujuannya untuk apa? Apabila usaha kita dijailin oleh orang lain, itu tidak akan tembus. Ya, membuat usaha kita insya Allah semakin maju. Selanjutnya, produk Kimrecon ada jamu sakti seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali, jamu Kimrecon ya. Untuk menyembuhkan segala jenis penyakit, diantaranya amaldal, tumor, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, liver, alergi, lemah jantung, mah, eksim, kurang nafsu makan, lemah syahwat, buduk, gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, kalau jamu, tata caranya 2 sendok jamu dicampur air setengah gelas air panas. Diminumnya 1 kali sehari, yaitu sebelum tidur. Kemudian produk Kimrecon selanjutnya ada raja kulit kijang seperti ini. Setiap pembelian raja kulit kijang akan saya berikan minyak penyelaras keilmuan. Caranya minyaknya dipakai mandi, yang seperti ini yang merahnya ya. Nah, kulit kijangnya ini dibawa-bawa saja. Karena khasiat kulit kijang ini sahabat, yang pertama, apabila kita masuk ke hutan, semua binatang buas yang ada di hutan itu tidak akan menyerang kita, jadi tunduk sama kita. Ketika kita bawa kulit kijang ini di jalanan, pulang kerja, pulang silaturahmi, pulang dari pasar, sekolah, atau mau apapun yang sifatnya di jalanan, dibawa di jalanan, kita akan terhindar dari mara bahaya. Bisa menyelamatkan diri kita dari begal, jamret, hipnotis, penodongan, pemalakan, dan lain sebagainya. Dibawa usaha maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang juga, insya Allah dagangan kita laris. Ya, dibawa untuk nagih hutang, dibawa untuk apa segala hajat kita, ini akan mempermudah segalanya sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini.